Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anggito Wahyadi. eh NIM dengan NIM 4611421091. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpolasi guna memenuhi tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah metode numerik. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu interpolasi. Interpolasi adalah metode untuk memperkirakan atau mengisi nilai di antara titik-titik data yang diketahui. Dalam konteks matematik dan pemrograman, interpolasi sering digunakan untuk mengestimasi nilai-nilai yang terdapat dalam kumpulan data. Tujuan interpolasi tersendiri adalah untuk menemukan pola atau hubungan antara titik-titik data yang tidak diketahui, titik-titik data yang diketahui, dan kemudian menggunakan pola tersebut untuk memperkirakan nilai di antara titik-titik tersebut. Baik, interpolasi sendiri terdapat beberapa metode yang umum digunakan seperti interpolasi polinom, interpolasi linear, interpolasi kuadratik, interpolasi berderajat tinggi, interpolasi Lagrange dan sebagainya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan interpolasi linear dan interpolasi kuadratik. Oke, sebelum saya masuk ke coding, saya akan menjelaskan dulu apa itu kedua interpolasi tersebut. Eh, Dalam interpolasi linear, kita menghubungkan dua titik data yang diketahui dengan sebuah garis lurus. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa hubungan antara titik-titik data adalah garis lurus. Dengan menggunakan rumus-rumus matematika yang sesuai atau yang sudah diketahui, kita dapat memperkirakan nilai di antara kedua titik data tersebut. Sedangkan interpolasi kuadratik, yaitu melibatkan penggunaan fungsi kuadratik untuk menghubungkan tiga titik data yang diketahui. Metode ini dapat memberikan perkiraan yang lebih akurat dalam beberapa kasus ketika hubungan antara titik data memiliki pola yang lebih kompleks daripada garis lurus. Oke, langsung saja kita pada praktek kodenya. Di sini ada kode dari interpolasi linear. Dalam metode interpolasi linear, kita menggunakan dua titik data, yaitu X0 dan Y0. Di sini saya sudah mendefinisikan X0 dan Y0, dan X1 dan Y1. Untuk memperkirakan nilai Y pada titik X yang diinginkan, ide dasarnya adalah kita menghubungkan kedua titik data ini dengan sebuah garis lurus, dan kemudian kita cari nilai Y pada titik X yang berada di sepanjang garis tersebut. Pada kode tersebut, X0, X1, Y0 dan Y1 adalah data yang sudah diketahui. Kita ingin memperkirakan nilai Y pada titik X yang diberikan. Dalam fungsi interpolasi linear ini, rumus yang digunakan adalah ada dalam gambar, yaitu eh, Y sama dengan Y0 ditambah Y1 min Y0 dikali X min X0 dibagi X1 min X0. Baik, rumus tersebut memperkirakan nilai Y pada titik X dengan menggunakan selisih antara Y1 dan Y0 dan juga selisih antara X dan X0. Kita membagi selisih Y dengan selisih X tersebut kemudian mengalikannya dengan selisih X yang ingin kita prediksi. Dan terakhir menambahkan dengan Y0. Baik, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Di sini saya sudah diberikan contoh soal oleh dosen pengampu saya, yaitu Pak Zainal Abidin. Saya akan split screen seperti ini. Di sini terdapat soal contoh jumlah penduduk Kota Semarang dalam rentang waktu 10 tahun dapat dilihat pada tabel. Baik, tahun ini eh, di diibaratkan sebagai nilai X dan jumlah penduduk adalah Y. Jadi kita isi nilai X-nya yang pertama X0 yaitu 2000 dan X1 yaitu 2010 serta Y0 5,5 dan Y1 9,5. Baik, dan untuk nilai X-nya atau nilai yang akan kita hitung, X evalnya, persamaan X-nya kita hitung tahun yang akan kita tentukan, yaitu jadi jumlahnya adalah tentukan penduduk Kota Semarang pada tahun 2004. Jadi ini diisi tahun 2024. Baik, kita coba run saja. Di sini ada output menghasilkan jumlah penduduk pada tahun 2024 diperkirakan sekitar 15,1 juta jiwa. Sama seperti dalam soal yang diberikan, hasil output sama, berarti program berjalan dengan lancar. Baik, untuk selanjutnya adalah
interpolasi kuadratik dengan menggunakan eliminasi Gauss. Nah, berikut adalah codingannya interpolasi kuadratik. Saya akan menjelaskan kode interpolasi kuadratik ini. Kode yang diberikan mengimplementasikan interpolasi kuadratik menggunakan metode eliminasi Gauss sebagaimana berikut ini, yaitu def Gauss elimination atau definite Gauss elimination itu berfungsi untuk mengimplementasikan metode eliminasi Gauss untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan menerima matriks koefisien A dan vektor hasil B sebagai input dan mengembalikan vektor solusi X. Selanjutnya adalah N sama dengan len A. Variabel N menyimpan ukuran matriks A yang juga merupakan jumlah variabel dalam sistem persamaan linear. Lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu tahap ini adalah eliminasi ke bawah atau langkah eliminasi Gauss untuk mengubah matriks A menjadi bentuk echelon atau bentuk tereduksi baris. Loop pertama, iterasi dari baris pertama hingga baris terakhir. Di dalam loop tersebut dilakukan pengembalian elemen diagonal utama sebagai pivot. Di sini ada elemen diagonal utama dan dikembalikan sebagai pivot. Lalu iterasi dilakukan pada baris-baris berikutnya untuk mengeliminasi elemen-elemen di bawah pivot menjadi 0. Yang selanjutnya adalah langkah menghitung substitusi mundurnya, yaitu setelah matriks A dalam bentuk echelon tadi, langkah ini menggunakan proses substitusi mundur untuk menghitung solusi sistem persamaan linear. Loop kedua, iterasi dari baris terakhir ke baris pertama. Di setiap iterasi solusi untuk variabel X dihitung dengan membagi elemen hasil pada baris tersebut dengan elemen diagonal utama di matriks A. Kemudian solusi X tersebut digunakan untuk mengurangi kontribusi dari variabel-variabel yang telah diketahui pada baris-baris sebelumnya. Setelah dilakukan substitusi mundur, kita akan mendefinisikan data interpolasi yang akan kita hitung berupa nilai-nilai X dan Y yang akan diberikan. Di sini adalah fungsi untuk menyimpan data-data yang kita sudah ketahui, dan selanjutnya adalah metrik koefisien. Di sini saya akan menggunakan matriks dengan ordo 3x3 dengan ukuran 3x3 dan membentuk matriks dengan menggunakan nilai-nilai X dan fungsi trigonometri serta sin dari library NumPy. Di sini seperti contoh soal yang akan saya tunjukkan. Di sini diketahui fungsi P X sama dengan A plus B cos P X ditambah C sin P X. Nah, di sini adalah fungsi persamaan tersebut atau fungsi tersebut. NP cos P X ini adalah pada baris kedua ini, dan NP sin NP P N sin P dikali X ini adalah baris ketiga ini. Jadi selanjutnya adalah menginisialisasi vektor B sebagai salinan dari vektor Y yang berisi nilai-nilai hasil. Ini adalah untuk menampung hasil yang sudah kita hitung tadi. Dan selanjutnya adalah mencari koefisien dengan eliminasi Gauss. Pada tahap ini, memanggil fungsi Gauss elimination untuk mencari solusi sistem persamaan linear dan menghitung koefisien dalam interpolasi kuadratik. Hasilnya disimpan dalam vektor koefisien. Jadi koefisien ini adalah untuk menyimpan hasilnya tadi dan akan ditampilkan. Baik, selanjutnya adalah menghitung nilai Y pada X sama dengan 0,25. Nah, kenapa 0,25? Karena kita akan mencari nilai Y jika X sama dengan 0,25. Baik, jadi titik X-nya itu 0,25 sesuai dengan pada soal. Selanjutnya, menggunakan koefisien yang diperoleh untuk menghitung nilai Y ketika X adalah 0,25. Koefisien pertama digunakan langsung, sedangkan koefisien kedua dan ketiga dikalikan dengan cos NPP dikali X eval, dan baris ketiga sin dikali NPP dikali X eval. Sesuai dengan rumus interpolasi kuadratik yang sudah ditentukan pada soal. Oke, selanjutnya adalah print nilai Y pada print nilai Y pada X seperti ini. Oke, kita langsung saja run. Hasilnya sama, dan di sini
Di sini ada 3 plus setengah akar 2. Ini adalah bentuk dari pecahan. Ini adalah bentuk dari pecahan dari bentuk desimal ini. Kita coba hitung. Kita coba hitung. Itu 3 itu ditambah 1/2 akar 2. Nah, baik. Di sini hasilnya adalah 3,7071. Di sini adalah 37071 dan di sini adalah 3,7071. Hasil dari interpolasi kuadratik yang sudah kita selesaikan adalah sama dan berhasil. Berarti program yang dihasilkan berjalan dengan lancar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.